Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Andra Aristian. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam melakukan perubahan, kita perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan ini dikenal dengan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Model manajemen perubahan atau inquiry apresiatif yang biasa kita kenal dengan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang kita lakukan adalah mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan kita jadikan pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Di sini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal prakarsa perubahan yang kita impikan telah terwujud. Berikutnya, yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir atau kelima adalah atur eksekusi. Di sini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi Bapak Ibu perlahan-lahan. Visi saya adalah mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, siap menghadapi perkembangan zaman, dan aktif melestarikan lingkungan hidup. Bapak Ibu, dari visi saya tersebut, saya telah membuat prakarsa perubahan, yaitu melakukan pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran TIK. Prakarsa perubahan yang pertama adalah buat pertanyaan utama, di mana pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran berbasis TIK. Tindakan yang dilakukan adalah pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi dan praktik baik kegiatan bersih-bersih lingkungan sebelum belajar dan bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran berbasis TIK. Ketiga, melaksanakan asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan awal murid. Yang kedua adalah ambil pelajaran, di mana pertanyaannya yang pertama adalah siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kedua, siapa guru di sekolah yang selalu membiasakan kegiatan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum atau sesudah pembelajaran di kelas. Yang ketiga, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya. Dan yang keempat, bagaimana memilih media pembelajaran berbasis TIK yang tepat sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, mencari guru yang mahir menggunakan media berbasis TIK dalam pembelajaran. Kedua, mencari referensi di sekolah tentang praktik baik kegiatan bersih-bersih lingkungan kelas
yang dilakukan sebelum ataupun sesudah belajar. Dan yang ketiga, mencari referensi media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga adalah gali mimpi, di mana pertanyaannya adalah yang pertama, seperti apa bentuk kegiatan melakukan pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Kedua, bagaimana perasaan saya apabila pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar telah terlaksana dan kegiatan berbasis TIK mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, apa yang penting dilakukan agar tetap terlaksana pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan pembelajaran berbasis TIK yang mampu memotivasi belajar murid. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, menanyakan pendapat dan perasaan setiap anggota kelas tentang harapan mereka. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui kegiatan tim teaching untuk melakukan pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan memberikan pembelajaran berbasis TIK. Yang ketiga, mencari praktik baik tentang pembiasaan bersih-bersih lingkungan sebelum belajar dan pemanfaatan TIK pada pembelajaran serta melakukan diskusi atau konsultasi kepada narasumber yang kompeten. Yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana pertanyaannya adalah yang pertama, apa langkah-langkah untuk melakukan pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran berbasis TIK. Yang kedua, bagaimana melakukan pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan melakukan pembelajaran berbasis TIK yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Dan yang ketiga, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan pembelajaran berbasis TIK yang dapat memotivasi belajar murid? Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, melaksanakan kesepakatan kelas dalam pembiasaan kegiatan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid. Dan yang ketiga, membuat daftar kegiatan yang dilakukan dalam pembiasaan bersih-bersih. Keempat, membuat perangkat atau modul ajar yang sesuai dengan pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Dan yang kelima, mencari dan melakukan pendalaman media pembelajaran berbasis TIK yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Tindakan yang kelima adalah atur eksekusi, di mana pertanyaannya yang pertama, siapa yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembiasaan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan pembelajaran berbasis TIK mampu konsisten? Dan yang ketiga, berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya? Tindakan yang dilakukan yang pertama, menyusun tim kolaborasi dalam kegiatan bersih-bersih sebelum belajar dan pembelajaran berbasis TIK. Yang kedua, menyusun jadwal pembelajaran berbasis TIK agar maksimal dalam penyampaiannya. Dan yang ketiga, membuat jadwal refleksi bersama komunitas belajar sekolah tentang kegiatan bersih-bersih lingkungan kelas sebelum belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan tantangan abad 21. Demikian Bapak Ibu pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih, salam guru penggerak, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Ander Aristian mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.